Di sebuah gang lengang di pagi yang basah, saya berpapasan dengan seorang perempuan muda. Wajahnya milik trauma. Kepalanya menunduk, matanya memancarkan duka. Saya urung menyapanya dengan selamat pagi, sebab ia tampak cuek sekali. Ia biarkan hujan rine menyirami rambutnya yang agak acak-acakan. Kemeja putihnya yang kedodoran, celana jeansnya yang kusam, dan sepatu tok-toknya yang kecoklat-coklatan. Seakan-akan ia ingin bilang, selamat tinggal kecantikan. Saya tertegun. Rasanya saya pernah melihatnya entah di mana. Sebelum saya sempat mengingatnya, tubuhnya keburu lenyap di balik tikungan. Malamnya, saya dipeluk demam setelah bertubi-tubi di becumbu hujan. Dalam demam saya ingin bertemu dengan sajak-sajak kesayangan saya. Buat orang semelankolis saya, membaca puisi sering lebih mujarab dari minum obat, dan saya ingin lekas sehat. Nah, saya berhenti lama di Sajak Sapardi Djokodamono pada suatu pagi hari. Sajak yang selalu saya kangeni. Padahal sajak tersebut hanya mengungkapkan sebuah ingin. Maka pada suatu pagi hari, ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Intuisi saya mengatakan perempuan yang berpapasan dengan saya di lorong sepi pagi tadi berasal dari sajak itu. Saya pernah mendengar suara tok-tok yang berulang-ulang di celah barisnya. Suara yang mirip benar dengan suara sepatunya. Saya ingat sekarang, saya pernah melihat sosok kanak-kanaknya dalam Sajak Sapardi, gadis kecil. Waktu itu, ia masih seorang bocah yang lagi belajar menangis. Saya memanggilnya dan saya ingin membimbingnya menyeberang jalan, tetapi ia tak mendengar suara saya. Ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya mengibaskan tangis. Di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Gadis kecil itu kini sudah besar dan dewasa, sudah pandai berduka. Gerimis yang dulu menyeberangkannya makin lembut dan matang. Burungnya entah di mana, mungkin masih tiduran di sarung. Atas bantuan teman saya Romlah, akhirnya saya mengontrak sebuah rumah kecil abu-abu dekat sungai. Romlah merekomendasikan rumah tersebut dengan pertimbangan suasana lingkungannya yang cocok untuk saya. Sebelumnya saya menyewa sebuah rumah petak, tidak jauh dari tempat tinggal Romlah. Tidak sampai setahun saya tinggal di situ, saya tidak tahan dengan suasana sekitarnya yang berisik dan kelakuan orang-orangnya yang urakan. Sebenarnya saya bisa menumpang di rumah tante saya, tetapi saya enggan. Ibu saya paham, saya lebih suka bersendiri dan tidak mau merepotkan orang lain. Romlah yang baik hati juga tahu
Saya bukan orang yang mudah berkawan dengan kebisingan. Itulah sebabnya mengapa dia tidak berani mengajak saya tinggal bersamanya. Dia sadar dirinya cerigis, tidak tahan membisu, apalagi sambil mencucu. Banyak orang heran kenapa saya mau tinggal di rumah abu-abu yang konon menyeramkan itu. Setiap orang yang pernah menempatinya cuma tahan sebentar, lalu mencari rumah kontrakan lain yang aman. Saya tertarik menyewanya karena selain suasana lingkungannya tidak begitu ramai, harganya cukup murah. Mungkin karena angker. Konon rumah itu sering disambangi hantu malam-malam dan ia suka menghadang orang yang sedang ke kamar mandi. Oleh seorang penyair saya disarankan agar membungkuk dan mengucap baris puisi Sapardi. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Bila hantu itu datang. Beberapa bulan tinggal di rumah itu saya tidak pernah mendapat gangguan apa-apa selain ngeong kucing dan cericit tikus yang membuat keheningan terasa kian menggema sehingga saya bisa dengan tenang mengerjakan lukisan-lukisan saya. Kecurigaan baru muncul saat saya sakit. Dalam sakit, saya mendengar suara orang batuk di kamar mandi disertai rintihan. Sakit jenderal. Pada suatu dini hari, saya terhuyung-huyung ke kamar mandi untuk buang sakit. Saya dicegat sesosok laki-laki tanpa celana alias LTC dengan darah mengental di ujung kelaminnya. Saya segera membungkuk dan mengucapkan, yang fana adalah waktu, kita abadi. Saya pandang wajahnya yang memelas. Ia menatap saya dengan heran. Setelah mengucapkan terima kasih Nona, ia pun menghilang. Saat itulah samar-samar terbayang sosok ayah saya yang pada suatu malam saat pulang dari bermain teater dijemput beberapa orang tak dikenal. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi melihatnya. Saya kurang mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Di kemudian hari, saya banyak mendengar cerita tentang para aktivis dan seniman yang diculik, disiksa. Bahkan konon ada yang dikerat kemaluannya. LTC membuat saya teringat pada sajak Sapardi Djoko Damono pada suatu pagi hari. Sajak sederhana yang mengusik emosi saya. Saya yakin LTC merupakan salah satu penghuni sajak tersebut. Saya pernah melihat sosok yang mirip dengannya tiba-tiba mencungul dari celah barisnya saat saya membacanya menjelang tidur. Dari buku Sri Menanti, Djoko Pinurbo.